Ya, lalu bagaimana strategi emiten batubara di tengah ketidakpastian global dan bagaimana masa depan industri batubara? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Alexander Eri Wibowo, Direktur Bayan Resources. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, Syaz. Baik, industri batubara ini dianggap sudah tidak lagi secermelang tahun lalu karena memang sekarang harganya saja sudah berada di kisaran 150 hingga 200 per ton dan juga harga batubara sudah anjlok lebih dari 50% dari posisi tertinggi sebelumnya. Apakah sepakat jika kita menyebutkan industri batubara sudah berada di fase sunset, Pak Alex? Ya, batu bara adalah salah satu jenis komoditi yang volatilitasnya lumayan cukup tinggi. Memang harga batu bara periode bulan ini tidak setinggi dibandingkan tahun lalu. Hal ini utamanya karena berkurangnya sentimen negatif terhadap perang Rusia-Ukraine, satu. Kedua adalah eh, krisis energi di Eropa yang sudah mulai teratasi dengan adanya alternatif pasokan gas LNG dari Qatar ataupun US. Dan ketiga adalah krisis listrik di India yang telah berakhir, ya, artinya setelah membaik gitu. Itu satu. Kedua adalah bahwa memang cadangan batu bara di Indonesia masih cukup banyak, ya. Artinya masih bisa diproduksi sampai dengan 40 sampai 50 tahun ke depannya. Nah, hal ini tentunya bisa dimanfaatkan. Memang ada kekhawatiran apakah industri batu bara akan sunset ke depannya. Namun saya pikir kekhawatiran itu bisa di-manage sepanjang perusahaan batubara sudah mempersiapkan transformasi dalam hilirisasi, satu. Kedua adalah terus mengembangkan teknologi ataupun melakukan inovasi produk batubara yang menjadi ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan ke depan. Oke, dan upaya-upaya itu apakah sudah dimulai atau memang masih dalam perencanaan, Pak? Ya, utamanya untuk agar contoh misalnya batu bara dengan sulfur rendah itu memang sudah lebih ramah lingkungan dibandingkan yang sulfur tinggi, ya. Artinya sudah ada upaya untuk melakukan blending yang sesuai dengan parameter-parameter dari negara-negara importir, itu satu. Kedua juga untuk hilirisasi memang perjalanannya masih panjang, namun sudah mulai dikaji nilai keekonomisan daripada hilirisasi tambang batubara masing-masing. Dengan adanya harga batubara yang sekarang berada di kisaran 800, maksud kami 180 hingga 200 per Iya. ton itu, bisa nggak Pak, kalau misalkan memang ini mungkin bukan sunset, Ya. tetapi bisakah kita mengatakan bahwa momen ini sudah tidak lagi begitu menguntungkan bagi para pengusaha batubara, Pak? Ya. Saya pikir secara umum, secara global harga average, ya, $200, 180, $200 memang menjadi tantangan tersendiri buat pengusaha batubara karena bagaimanapun juga cost yang udah terjadi di tahun lalu tuh sudah tinggi gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah melakukan rekalkulasi biaya operasi, itu satu, dan kedua adalah fokus kepada pemenuhan target produksi agar tercapai. Karena untuk mencapai target produksi pun juga diperlukan kecermatan gitu. Misalkan suatu saat terjadi anomali, begitu anomali harga tinggi, di situ bisa dimanfaatkan oleh produsen batubara juga. Gitu. Oke. Dan dalam waktu dekat pemerintah juga akan menerapkan skema pungut dan juga salur iuran batubara melalui mitra instansi pemerintah atau MIP. Nah, bagaimana tanggapan Pak Alex terkait adanya hal ini, Pak? Ini bisa dikatakan merugikankah atau seperti apa, Pak, untuk penambang? Ya, secara nasional tujuan daripada skema pungut salur iuran kompensasi ini sangat baik karena objektifnya adalah untuk menjaga disparitas harga ekspor dengan harga domestik untuk kelistrikan nasional. Itu akan sangat menunjang dari sisi security energy. Kedua adalah ada semangat gotong royong, kami lihat, ya, semangat gotong royong antara perusahaan penambang yang mampu melakukan DMO dan perusahaan yang belum bisa melakukan DMO karena banyak hal gitu. Jadi hal ini sangat bagus, ada nilai kebersamaan untuk menjaga kelistrikan nasional. Oke, berarti ini adalah satu hal yang bisa menguntungkan berarti ya, Pak, ya? Iya, betul. Tidak serta-merta akan merugikan ataupun mungkin menggerus kas dari para penambang, tidak? Menggerus kas daripada tidak sih nampaknya, tidak. Oke. Dan menurut Anda apa saja nih Pak dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adanya implementasi terkait dengan
MIP ini dalam rangka pemenuhan dari domestic obligation itu dan juga kebutuhan batubara untuk PLN ini, Pak. Betul. Saya pikir yang perlu dicermati oleh stakeholders, ya, penambang batubara, PLN, regulator adalah mengenai teknis regulasi terkait dengan skema ini, gitu. Skema yang terakhir adalah dengan digantinya BLU menjadi MIP, ya. Nah, dengan adanya kejelasan teknis itu bersama dari pelaku listrik nasional dan MIP bisa mensinkronisasi, karena pasti ada beberapa detail-detail teknis seperti timing, pungutan, kemudian skema invoicing dan lain sebagainya. Nah, saya pikir dengan adanya nanti kejelasan yang detail, teknis gitu, saya pikir akan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Berarti ada seputar sinkronisasi karena di dalamnya ada berupa timing, skema invoicing biar lebih sejalan semuanya begitu ya Pak ya. Setuju. Dan 2023 nih Pak, kita masuk ke tahun yang paling dilihat sebagai tahun yang penuh tantangan gitu. Menurut Anda proyeksi permintaannya seperti apa? Kalau tadi kan Bapak bilang sentimennya tuh sudah mulai meredup. Eropa sudah mulai meredup, India juga sudah tidak mengalami krisis lagi. Lantas siapa nih Pak jadi yang menjadi peminat-peminat dari batubara Indonesia ini Pak? Baik. Ya. Mengenai supply and demand tadi kan ada permintaan, ya. Kalau supply dari sisi produksi, Indonesia melalui Kementerian SDM menargetkan produksi di 2023 itu sekitar 694 juta metrik ton tahun 2023 ini. Artinya naik kurang lebih 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di satu sisi kita melihat bahwa ada optimisme bahwa pertumbuhan laju ekonomi di China itu sangat positif di tahun 2023 ini. Kedua adalah India, permintaan listrik India itu ada peningkatan di tahun 2023 dan targetnya memang ada peningkatan kebutuhan listrik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di India. Ketiga adalah dari sisi Eropa, ya. Di Eropa masih sangat volatile gitu dengan adanya perang Rusia Ukraine. Jadi at any time bisa bertambah lagi ya Pak ya? Bisa berubah, betul sekali. Berarti masih 3 wilayah ini ya Pak, adakah potensi lagi di wilayah-wilayah lain Pak? Kalau wilayah-wilayah lain pendukung saya pikir banyak ya negara-negara berkembang seperti mungkin Bangladesh, ya. Kemudian ya Bangladesh, Vietnam, ya. Bangladesh, Vietnam. Kalau misalkan kita lihat Pak dari pergerakan China, India, Eropa, China kan pelan-pelan yang mulai membuka lagi perbatasannya, lalu sekarang sudah tidak ada lagi zero COVID policy-nya, lalu India yang juga krisisnya masih dalam kondisi naik turun gitu, Eropa juga begitu. Signifikan nggak sih Pak perubahannya dari ketika mereka sedang krisis hingga sekarang melandai lalu nanti bisa jadi krisis? Permintaannya signifikan nggak Pak perubahannya? Dibandingkan tahun lalu sangat lumayan signifikan, bisa dikatakan lumayan signifikan, tapi tetap secara average kalau kita tarik 5 tahun terakhir masih tergolong tinggi permintaan. Berarti permintaan tetap naik, tetapi penurunannya juga cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Koreksinya lumayan signifikan. Dan dengan masih panjangnya nih Pak perang antara Rusia dan Ukraina, kebutuhan energi dari batubara juga masih cukup tinggi. Akan ada di kisaran berapa Pak jadi nantinya kalau misalkan terjadi anomali yang tadi Bapak sebutkan ya, kira-kira harga batubara akan berada di, bisakah kembali tembus di atas 400 Pak menurut Bapak seperti apa? Ini salah satu yang dipengaruhi oleh geopolitik dunia, ya. Jadi yang terjadi 2 tahun terakhir adalah terjadi disrupsi ya dari supply chain, baik itu dari sisi produksi maupun sisi pengiriman atau logistik penjualan. Jadi at any time bisa saja terjadi, namun mungkin sifatnya tidak lama gitu, mungkin lebih volatile dalam arti bisa saja mencapai angka di atas 300 tapi segala koreksi dalam waktu mungkin hitungan minggu atau bulan. Jadi memang karena kan market sudah mempelajari pola-pola tersebut, mereka juga sudah melakukan upaya misalkan untuk security mereka melakukan stockpiling gitu ya. Jadi sehingga apabila terjadi anomali mereka bisa ada stock reserve yang cukup sampai periode waktu sebulan 2 bulan begitu.